Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 69086911. Hasutan. Tubuh Aemon sedikit menegang. Pemahaman yang telah ia pegang teguh selama puluhan ribu tahun runtuh seketika. Ia telah hidup melewati masa kejayaan dunia dan menyaksikan kemunduran serta penipisan sumber dayanya secara bertahap selama 1 milenium terakhir. Ia selalu mengira hal itu merupakan dampak berkepanjangan dari bencana dahsyat yang berasal dari luar alam semesta ini, tanpa pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah skema penghancuran dunia yang dirancang oleh ras tertinggi di alam semesta itu sendiri. Sorot mata Agnes meredup, sementara rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Penipisan sumber daya, retaknya dao agung, dan belenggu pada kultivasi, penderitaan yang dialami oleh seluruh kultivator di dunia ini bukanlah akibat dari sifat semena-mena dao surgawi, melainkan hasil dari rekayasa manusia yang disengaja. Mereka menghancurkan sumber daya primordial dunia demi satu tujuan. Robertson mengertakkan gigi, melontarkan kebenaran yang mengerikan, untuk memutus segala jalan keluar bagi makhluk hidup dan memonopoli setiap sumber daya yang penting bagi kultivasi. Begitu urat nadi spiritual dunia terputus sepenuhnya dan energi spiritual primordial tidak lagi mampu menopang kultivasi tingkat tinggi, para kultivator kehilangan landasan untuk berlatih secara mandiri. Mereka terpaksa bergantung pada teknologi konversi energi nuklir yang dimonopoli oleh klan Dewa Hao Tian. Selama 1000 tahun, klan tersebut menggunakan sistem dari luar angkasa ini untuk memanipulasi kekuatan di seluruh penjuru langit, merangkul, menyeimbangkan, memanen, dan mengendalikan mereka, selangkah demi selangkah naik ke puncak surga ke-22, serta menggenggam nasib tak terhitung banyaknya makhluk hidup maupun faksi-faksi yang ada di telapak tangan mereka. Kebenaran yang dingin itu terungkap perlahan di dalam gua yang sunyi. Sebuah konspirasi besar dan kejam, yang membentang selama 1 milenium dan mencakup seluruh langit, terpampang jelas di hadapan mereka bertiga. Dev berdiri dengan tangan tertaut di belakang punggung, postur tubuhnya tegak laksana pohon pinus, sementara jubah abu-abunya tak bergerak sedikit pun dalam cahaya yang temaram. Ekspresinya tetap datar tanpa emosi, namun kilatan dingin yang tajam bergolak di kedalaman matanya. Berbagai petunjuk yang terpecah-pecah dan keraguan yang selama ini berserakan tiba-tiba tersusun rapi dan menemukan jawabannya pada saat itu juga. Mengapa sumber daya surga ke-22 menipis begitu drastis? Mengapa sistem energi nuklir hanya dikuasai oleh klan Dewa Hao Tian? Mengapa faksi-faksi besar dipaksa berada dalam ketergantungan pasif, tak mampu mencapai terobosan dengan kekuatan sendiri? Mengapa hukum-hukum dunia tampak utuh padahal fondasi kultivasi itu sendiri telah hancur lebur? Segala keraguan pun terjawab. Bencana dahsyat yang berlangsung selama 1 milenium itu bukanlah bencana alam, melainkan malapetaka buatan manusia. Kemerosotan kosmos bukanlah siklus alami dari dao surgawi, melainkan akibat dari intrik antar ras. Belenggu yang mengikat semua makhluk hidup bukanlah keterbatasan bawaan, melainkan batasan buatan yang dipaksakan oleh pihak lain. Setelah hening sejenak, Dev tiba-tiba mengangkat pandangannya. Suaranya yang tenang dan jernih memecah kesunyian yang mencekam saat ia menyoroti elemen paling krusial dari skema besar tersebut, bagaimana dengan para penjaga tatanan kosmis. Para penjaga tatanan kosmis tersebar di surga ke-22. Mereka mengendalikan hukum-hukum kosmos, menjaga keseimbangan langit dan bumi, serta mencegah bencana lintas batas. Tatapan Dev menajam saat ia mendesak persoalan itu, kata demi kata, di saat kekuatan dari luar melakukan invasi, sumber daya dunia terkuras habis, dan fondasi kultivasi terputus, mengapa para penjaga tetap acuh tak acuh dan gagal bertindak menghadapi tindakan-tindakan yang merusak hakikat dasar dunia ini? Inilah aspek yang paling tidak masuk akal, sekaligus poin kecurigaan paling kritis saat ini. Jika para penjaga itu hanya sekadar pajangan, maka apa yang disebut sebagai keseimbangan hukum kosmis hanyalah sebuah kebohongan besar. Jika mereka terikat oleh batasan tertentu, lantas apa sebenarnya batas toleransi dan aturan perilaku mereka? Robertson sempat tertegun sejenak. Raut wajahnya menyiratkan kesulitan saat ia menggelengkan kepala perlahan. Nada suaranya menyiratkan kebingungan sekaligus ketidakberdayaan, senior. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Para penjaga itu diselimuti misteri. Mereka sangat langka dan tidak pernah menampakkan diri kepada dunia. Di seluruh penjuru langit, tak ada seorang pun yang pernah melihat mereka bertindak, tak ada yang tahu wujud asli mereka, dan tak ada yang memahami aturan perilaku mereka. Dunia hanya mengenal nama mereka, tanpa mengetahui wujud, wewenang, ataupun tanggung jawab mereka. Menurut catatan yang tersebar dalam naskah kuno klan kami, para penjaga hanya bertugas menjaga stabilitas hukum dasar kosmis. Mereka tidak pernah mencampuri konflik antar faksi, penjarahan sumber daya, perebutan kekuasaan antar ras, ataupun pasang surut kehidupan makhluk hidup.
Klan Dewa Haotian bersekongkol dengan kekuatan luar, menguras sumber daya dunia, dan merancang tipu daya yang merugikan tak terhitung banyaknya makhluk. Meskipun tindakan-tindakan tersebut tampak sebagai kejahatan yang keji, hal-hal itu tidak secara langsung mengubah hukum dasar kosmos. Dengan demikian, tindakan tersebut berada di luar cakupan intervensi Sang Penjaga. Penjelasan ini terdengar cukup masuk akal, namun justru semakin memperdalam kecurigaan yang mulai tumbuh di benak Dev. Hal itu melindungi tatanan hukum alam tetapi mengabaikan makhluk hidup di dalam dunia tersebut. Hal itu menjunjung tinggi stabilitas Dao Agung namun tak peduli pada kelangsungan hidup orang banyak. Aturan yang begitu dingin dan tak berperasaan itu terasa sangat disengaja dan ganjil, seolah-olah seluruh alam ini, sejak awal, hanyalah sebuah tempat uji coba, dikurung, diamati, dan dimanipulasi. Sebuah gagasan samar muncul di benaknya, mengisyaratkan bahwa kebenaran di balik surga ke-22 jauh lebih mengerikan dan mendalam daripada konspirasi berusia 1000 tahun yang kini terungkap di hadapannya. Namun, Dev tidak memikirkannya lebih jauh saat ini. Dengan petunjuk yang minim dan informasi yang terbatas, spekulasi berlebihan hanya akan mengganggu rencananya saat ini. Prioritas utamanya adalah merobek topeng kemunafikan klan Dewa Haotian, menghancurkan monopoli mereka yang telah berlangsung selama ribuan tahun, merebut inti susunan energi nuklir, dan menguasai sistem energi luar angkasa sepenuhnya. Menekan keraguan jauh di lubuk hatinya, ia mengalihkan pandangannya kembali ke arah Robertson. Nada suaranya tenang namun memancarkan keyakinan mutlak, segel pembatasmu telah dicabut, dan jiwamu kini bebas. Tidak ada jalan untuk kembali. Begitu pemimpin klan Dewa Haotian merasakan bahwa ikatan lampu jiwa telah benar-benar terputus, dan menyadari bahwa kau telah melepaskan diri dari kendali serta kurungan mereka, mereka akan murka dan melancarkan perburuan besar-besaran di seluruh alam ini. Setiap benteng dan faksi bawahan klan Dewa Haotian di seluruh surga ke-22 akan memburumu dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Kembali berarti mati. Robertson mengangguk dengan getir, matanya dipenuhi kebingungan dan rasa tak berdaya. Aku tahu. Mulai hari ini, tidak ada tempat bagiku di dunia yang luas ini. Senior, aku benar-benar kehilangan tempat bernaung. Menatap murid klan dewa ini, yang telah melepaskan belenggu 10.000 tahun namun kini tak memiliki apa-apa, Dev tidak merasa perlu mengasihani secara berlebihan, namun ia menawarkan perlindungan yang paling aman dan kokoh. Tatapannya tenang dan nada suaranya datar, namun setiap kata memiliki bobot yang setara dengan gunung, tak tergoyahkan dan penuh makna, ikutlah denganku. Selama aku masih bernapas, klan Dewa Haotian tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Kata-kata sederhana ini, tanpa janji-janji manis ataupun kata-kata penenang yang hampa, memancarkan keyakinan mutlak dari seseorang yang mampu melampaui tingkatan kultivasi dan bahkan menghancurkan langit itu sendiri. Setelah melumpuhkan dua ahli tingkat Dewa Emas Agung yang tangguh hanya dengan serangan telapak tangan di acara bursa perdagangan, Dev telah lama membuktikan bahwa kehebatan bertarung, fondasi kultivasi, serta Dao Agung yang dimilikinya lebih dari cukup untuk menciptakan tempat perlindungan yang aman di dunia ini. Tubuh Robertson gemetar. Ia mendongak dengan cepat, dan di dalam mata emasnya seketika berkecamuk campuran rasa takjub yang luar biasa, rasa terima kasih yang mendalam, serta kelegaan yang tiada taraf. Setelah 10.000 tahun hidup dalam ketakutan, pengembaraan, dan pengurungan, akhirnya ia menemukan satu-satunya sandaran di tengah jurang keputusasaan. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan tertinggi, lalu berkata dengan suara yang tulus, teguh, dan penuh tekad, mulai hari ini, hidup Robertson sepenuhnya menjadi milik Anda, senior. Saya akan merintis jalan, menerjang segala bahaya, dan menghadapi kematian ribuan kali pun tanpa keraguan. Dev mengangguk pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia mengalihkan pandangannya ke arah langit kelabu yang berkabut di luar pintu masuk. Angin berhembus masuk, mengibarkan jubah kelabunya dan membuat lengan bajunya berkibar lembut. Di kedalaman mata ungunya, benang-benang rencana besar sedang terjalin dengan cepat, lapis demi lapis. Langkah-langkah yang tadinya terpisah kini menyatu menjadi sebuah strategi brilian dan utuh yang dirancang untuk meruntuhkan tatanan yang ada saat ini. Langkah terbaik saat ini adalah memanfaatkan situasi untuk memecahkan kebuntuan. Dev berbicara dengan nada tenang dan terkendali, memaparkan rencana yang cermat dan bertahap. Klan kuno Xuanming adalah faksi tingkat atas tertua, terkuat, dan memiliki jaringan terluas di surga ke-22. Selama 1000 tahun, mereka telah menjalin kerjasama erat dengan klan Dewa Haotian, dengan mengandalkan teknologi konversi energi nuklir milik klan tersebut. Mereka adalah sekutu paling setia sekaligus mitra inti yang berbagi kepentingan vital dengan klan Dewa Haotian. Mereka telah mengambil keuntungan dari skema yang telah berlangsung selama 1000 tahun ini, namun pada saat yang sama, mereka juga merupakan bidak terbesar yang sama sekali tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Begitu klan kuno Xuanming sepenuhnya memahami kebenaran, menyadari bahwa sekutu yang selama ini mereka andalkan,
ajak bekerja sama, dan percayai selama 1 milenium ternyata adalah pihak yang justru menghancurkan alam ini, merancang konspirasi melawan semua faksi, dan mempermainkan mereka layaknya boneka, maka aliansi 1000 tahun antara kedua kekuatan besar ini akan runtuh seketika. Jika klan kuno Xuanming berbalik melawan mereka, hal itu akan menjadi kartu domino pertama yang jatuh, yang akan mengubah total peta kekuatan di surga ke-22. Pada saat itu, semua faksi kecil yang bergantung pada klan Dewa Hao Tian, dan yang selama ini terkekang oleh teknologi energi nuklir tersebut, akan membelot satu persatu demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Citra semu klan Dewa Hao Tian, yang telah dibangun selama 1000 tahun, akan hancur lebur dalam semalam. Mendengar Ying, Aemon mengangguk berulang kali, matanya memancarkan kekaguman, strategi yang brilian. Alih-alih berbenturan langsung dengan kekuatan mereka atau melancarkan serangan frontal, kau justru berniat memutus fondasi mereka, menghancurkan aliansi mereka, merusak reputasi mereka, dan meruntuhkan seluruh struktur mereka. Menumbangkan klan dewa yang memiliki sejarah 1000 tahun dengan biaya minimal, ini adalah rencana yang menunjukkan pandangan jauh ke depan. Mata Agnes tampak jernih dan tajam. Ia segera menangkap inti permasalahannya, bagian tersulitnya adalah mendapatkan kepercayaan dari klan Xuanming kuno. Ikatan kepentingan yang telah terjalin selama 1 milenium tidak bisa diputus hanya dengan kata-kata. Louis Gu itu licik, penuh perhitungan, dan sangat curiga. Dia tidak akan pernah membatalkan aliansi 1000 tahun hanya berdasarkan kesaksian seorang murid yang membelot. Itulah sebabnya aku berniat membuat klan Dewa Hao Tian mengungkap bukti kejahatan mereka sendiri. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Dev. Matanya memancarkan kecerdasan strategis, penuh keyakinan, tenang, dan metodis dalam setiap langkahnya. Setelah 2 hari memulihkan diri, melakukan persiapan yang cermat, dan menyusun skenario secara mendetail, memastikan tidak ada celah yang terlewat, Dev, ditemani oleh Robertson, Aemon, dan Agnes, diam-diam kembali ke kota kuno Xuanming dan sekali lagi mengunjungi Paviliun Chenxi. Saat melihat kedatangan Dev, para murid klan Xuanming tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun dan segera melapor kepada sang tetua. Dia adalah tetua yang sama yang sebelumnya menerima kedatangan Dev. Namun, kali ini sikap sang tetua terhadap Dev jauh lebih hormat. Ia tidak lagi berani menyimpan sedikit pun rasa remeh. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Tuan Chen? Tanya sang tetua. Dev berkata terus terang, aku ingin menemui ketua klan kalian. Menemui ketua klan. Sang tetua terkejut. Ketua klan kami, beliau. Hentikan basa-basinya. Jangan coba-coba menyangkal bahwa klan Xuanming kalianlah yang menjebakku dengan menara ujian. Tapi tenang saja, aku datang bukan untuk menuntut penjelasan. Aku ingin menemui ketua klan kalian untuk mengungkap kebenaran mengenai konversi energi nuklir. Mendengar kata-kata ini, sikap sang tetua berubah menjadi penuh perhatian dan keseriusan. Bagaimanapun juga, konversi energi nuklir merupakan hal yang sangat vital bagi klan Xuanming. Biarkan mereka masuk. Suara Louis Gu tiba-tiba terdengar. Silakan, ikuti aku, ujar sang tetua. Ia kemudian memandu Dev dan rombongannya menuju ruangan bagian dalam. Ruangan itu mempertahankan suasana yang hening dan penuh wibawa. Sebuah meja besar dari giok hitam tampak kokoh dan tak bergerak. Kepulan aroma teh melayang dan tertinggal di udara, sebuah pemandangan yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan gejolak tersembunyi di baliknya. Louis Gu duduk dengan tenang di balik meja, mengenakan jubah kuno. Wajahnya menyiratkan jejak perjalanan waktu dan matanya memancarkan kedalaman makna, memancarkan wibawa yang mantap layaknya seorang tetua klan yang berpengalaman. Saat melihat Dev kembali, ditemani oleh orang asing, seorang pemuda bermata emas, kilatan tatapan tajam yang penuh selidik dan kecurigaan seketika melintas di mata Louis Gu. Pandangannya tertuju pada Robertson, mencermati dengan saksama garis keturunan ilahi, ciri khas mata, dan pola aura pemuda itu. Begitu mengenali identitas sang pemuda, Louis Gu berbicara dengan nada yang menyelidik sekaligus kritis, seseorang dari klan Dewa Hao Tian. Kau sungguh berani, anak muda, datang seorang diri bersamanya memasuki wilayah klan kuno Xuanmingku. Apakah tetua agungmu mengetahui hal ini? Aku telah meninggalkan klan Dewa Hao Tian demi mengikuti senior Chen. Robertson tetap tenang dan teguh, tidak menunjukkan sikap rendah diri maupun kesombongan, tidak pula terkejut ataupun takut. Ia berdiri dengan tenang di sisi Dev, jelas mencerminkan sikap seorang pengikut yang setia. Tanpa menunggu Louis Gu bertanya lebih jauh, Dev angkat bicara. Tanpa basa-basi atau kata pengantar, ia langsung mengutarakan inti persoalan. Ia membeberkan, kata demi kata, dengan sangat jelas dan rinci, setiap rahasia yang diungkapkan Robertson kepadanya. Ia memaparkan semuanya, mulai dari kebenaran di balik invasi dari luar alam semesta 1000 tahun silam dan persekongkolan pengkhianatan klan Dewa Hao Tian yang melintasi batas-batas dunia, hingga skema kejam untuk menghancurkan urat nadi spiritual dan menguras sumber daya dunia.
Mulai dari asal-usul luar angkasa, teknik kultivasi berbasis nuklir dan intrik di balik monopoli selama 1000 tahun, hingga permainan strategi besar untuk memanipulasi faksi-faksi surgawi dan mengendalikan para kultivator di seluruh penjuru. Saat Dev berbicara, suasana di ruang rahasia itu berubah, perlahan beralih dari santai menjadi serius, dari tenang menjadi mencekam dan dingin. Jari jemari Louis Gu, yang sebelumnya tampak rileks, perlahan mengepal erat. Raut wajahnya yang tenang dan acuh tak acuh lenyap, dan senyum santai di matanya memudar sepenuhnya, digantikan oleh keseriusan yang sedalam samudra. Ia mendengarkan dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Auranya menjadi semakin dingin dan berat, dan suhu di dalam ruangan itu seolah merosot tajam. Ketika Dev akhirnya berhenti bicara, keheningan yang pekat dan mencekam menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, Louis Gu perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan cangkir tehnya yang masih hangat. Cangkir porselen itu mengeluarkan bunyi denting ringan saat menyentuh meja, memecah keheningan. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya yang tampak keruh menatap tajam ke arah Dev, tatapannya setajam bilah pedang dan syarat akan tekanan yang nyata. Setiap kata diucapkannya dengan hati-hati, setiap kalimat merupakan upaya untuk menguji kebenaran. Anak muda, kata-katamu sungguh mengejutkan, hal itu benar-benar menjungkirbalikkan segala sesuatu yang selama ini kami ketahui. Selama 1000 tahun, klan Dewa Hao Tian telah menyediakan teknologi konversi energi nuklir yang stabil bagi klan kuno kami, membantu kami memperkuat daya tempur dan melestarikan warisan kami. Itu adalah kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa ada konflik. Namun, hanya berdasarkan kesaksian sepihak dari seorang pembelot klan Dewa, kau mengharapkan aku percaya bahwa penipisan sumber daya dan kemerosotan kosmis di seluruh surga ke-22 adalah bagian dari konspirasi klan Dewa Hao Tian. Kau ingin klan kuno Xuan Minggu melanggar perjanjian berusia 1000 tahun, berbalik memusuhi mereka sepenuhnya, dan menghadapi murka dahsyat dari klan Dewa Hao Tian. Sekadar kata-kata lisan saja jelas tidaklah cukup. Sikap skeptis Louis Gu sangatlah wajar dan memiliki dasar logika yang kuat. Jalinan kepentingan selama 1000 tahun, kerja sama lintas generasi, dan keuntungan nyata dari kemajuan teknologi tidak bisa begitu saja dikesampingkan hanya karena retorika kosong. Sebagai kepala klan yang memegang nasib tak terhitung banyaknya anggota klan, sikap hati-hati, penuh kewaspadaan, serta kemampuan menimbang untung rugi secara cermat adalah sifat-sifat yang mutlak diperlukan. Membelot secara gegabah tanpa bukti yang memadai tidak hanya akan menjadikan mereka bahan tertawaan di seluruh penjuru langit, tetapi juga bisa memicu perang besar-besaran antara dua kekuatan puncak, yang akan menjerumuskan klan kuno Xuan Ming ke dalam jurang kehancuran tanpa jalan kembali. Menghadapi tekanan yang mengintimidasi serta tatapan skeptis yang menyelidik dari Louis Gu, Dev tetap tenang bagaikan air yang tak beriak. Ia membalas tatapan sang kepala klan secara terbuka dengan mata ungunya, tanpa gentar dan penuh ketenangan, karena ia telah memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Wajar saja jika Anda merasa skeptis, senior. Dev berbicara dengan tenang dan terbuka, tanpa melontarkan bantahan ataupun pembelaan diri. Sikapnya yang tenang dan wawasannya yang luas terlihat jelas. Kata-kata semata tidaklah memiliki bobot. Klaim sepihak tentu tidak cukup untuk membatalkan perjanjian berusia 1000 tahun atau meyakinkan Anda untuk mempertaruhkan nasib seluruh klan Anda. Oleh karena itu, saya tidak menuntut Anda untuk mempercayai saya saat ini juga. Louis Gu sedikit mengangkat alisnya, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Oh. Lantas, apa tujuan kedatanganmu hari ini? Saya berniat membuat klan Dewa Hao Tian mengeluarkan bukti kesalahan mereka sendiri, menyingkap ambisi predator mereka, dan secara langsung memperlihatkan kepada Anda bahwa aliansi 1000 tahun itu hanyalah sebuah kepalsuan dari awal hingga akhir. Dev berbicara dengan nada yang tenang dan penuh keyakinan, lalu perlahan memaparkan rencananya yang telah disusun dengan sangat cermat, sebuah strategi yang secara tepat menyasar psikologi manusia serta modus operandi khas klan Dewa Hao Tian. Saat ini, seluruh dunia meyakini bahwa Robertson masih berada di bawah kendali jimat pengikat jiwa milik klan Dewa Hao Tian, sebagai murid sekte luar yang setia dan patuh, yang siap sedia menuruti segala perintah mereka. Hanya kita yang tahu bahwa belenggu itu telah dipatahkan dan jiwanya kini telah bebas. Saya telah menginstruksikan Robertson untuk berpura-pura berhasil meloloskan diri dari situasi genting dan kembali ke pos terluar klan Hao Tian setelah menempuh perjalanan yang berbahaya. Dia hanya perlu menyampaikan satu informasi palsu, bahwa klan kuno Xuan Ming sedang bergerak secara diam-diam untuk menyelidiki kebenaran di balik invasi makhluk luar angkasa yang terjadi 1000 tahun silam. Dia akan mengklaim bahwa mereka telah menemukan gulungan kuno serta petunjuk krusial yang seolah mengarah pada bukti nyata adanya persekongkolan antara kekuatan lokal dan para penyerbu luar angkasa, bukti yang sebentar lagi akan mereka ungkap ke hadapan publik. Hanya dengan satu informasi itu saja, klan Dewa Hao Tian pasti akan panik. Dev memiliki wawasan tajam mengenai hati manusia dan watak asli klan dewa.
Ia menganalisis setiap kemungkinan variabel secara logis. Konspirasi yang telah berlangsung selama 1000 tahun ini adalah nyawa sekaligus fondasi klan Dewa Hao Tian, sebuah kartu as terlarang yang sama sekali tidak boleh terbongkar. Begitu terbukti bahwa mereka bersekongkol dengan kekuatan dari luar alam semesta, menentang kehendak langit, dan menguras vitalitas dunia, mereka akan seketika menjadi musuh bersama di seluruh surga ke-22. Warisan 1000 tahun mereka akan runtuh total, dan semua faksi bawahan mereka akan berbalik melawan mereka. Pada dasarnya, mereka adalah sosok yang penuh curiga, kejam, licik, dan sangat berhati-hati. Mereka tidak akan menoleransi risiko sekecil apapun. Begitu mengetahui bahwa klan kuno Xuanming memegang petunjuk, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Sebaliknya, mereka akan bergerak secara diam-diam, entah itu membungkam pihak yang mengetahui kebenaran, memusnahkan semua bukti yang tersisa, atau secara rahasia menyabotase penyelidikan klan Xuanming. Yang perlu Anda lakukan, senior, hanyalah memasang formasi pengintai tersembunyi, segel perekam gambar, dan rune pelacak sebelumnya, lalu tinggal menunggu. Semakin mereka bertindak secara rahasia, berusaha menutupi jejak, atau memata-matai dari balik bayang-bayang, semakin mereka mengkhianati hati nurani mereka yang bersalah dan memperkuat bukti konspirasi 1000 tahun tersebut. Setiap upaya penyelidikan diam-diam, setiap serangan rahasia, dan setiap rencana tersembunyi mereka akan terekam sepenuhnya, menjadi bukti tak terbantahkan dan sangat kuat atas kesalahan mereka. Kejeniusan strategi ini terletak pada kemampuannya untuk membalikkan tindakan lawan agar merugikan mereka sendiri, tanpa memerlukan keterlibatan langsung dari Dev, tanpa risiko apapun, namun menjanjikan hasil yang besar. Tidak perlu bagi Dev untuk mengambil risiko ataupun bagi klan kuno Xuanming untuk terlibat dalam perang terbuka. Mereka hanya perlu menunggu lawan melakukan kesalahan dan menggali kuburan mereka sendiri. Mata Louis Gu yang sebelumnya tampak redup tiba-tiba berbinar. Sikap hati-hati dan keraguan yang sempat menyelimutinya lenyap, digantikan oleh perenungan mendalam dan persetujuan. Ia mengetuk-ngetukkan ujung jarinya perlahan ke meja, sembari meninjau kembali seluruh rencana itu dalam benaknya. Semakin ia memikirkannya, strategi tersebut tampak semakin cerdas dan aman. Rencana itu menyeimbangkan antara maju dan mundur, serangan dan pertahanan, serta permainan antara kenyataan dan ilusi. Jika klan Dewa Hao Tian benar-benar jujur dan memiliki hati nurani yang bersih, mereka tidak akan melakukan tindakan mencurigakan apapun. Rencana itu tidak akan menimbulkan kerugian, dan status quo antara kedua belah pihak akan tetap terjaga. Jika klan Dewa Hao Tian benar-benar menyimpan niat jahat dan rencana tersembunyi, mereka pasti akan menyerang dari balik bayang-bayang, dengan demikian memperlihatkan kelemahan mereka sendiri dan menjerat diri mereka sendiri. Klan kuno Xuanming kemudian akan memegang bukti tak terbantahkan, serta menguasai posisi yang sangat menguntungkan, baik dari segi moral, posisi strategis, maupun opini publik. Mereka bisa maju untuk menggulingkan klan dewa dan membentuk ulang tatanan kosmis, atau mundur untuk mempertahankan aliansi dan menjaga keselamatan diri, sebuah strategi yang sempurna dan bebas risiko. Setelah terdiam cukup lama, Louis Gu perlahan mengangkat pandangannya. Keraguan telah sirna, digantikan oleh keseriusan mendalam dan anggukan tanda setuju yang penuh kehati-hatian. Rencana ini sangat cermat, berpandangan jauh ke depan, dan menawarkan fleksibilitas baik untuk maju maupun mundur. Aku bersedia bekerja sama denganmu dan mengujinya. Nada suaranya berubah menjadi tegas saat ia memaparkan syarat-syaratnya dan memastikan adanya jalan keluar bagi dirinya sendiri. Namun, biar kukatakan dengan jelas sejak awal, jika rencana ini gagal, jika klan Dewa Hao Tian tidak menunjukkan celah apapun, atau jika pada akhirnya kita tidak menemukan bukti konkret, aku akan menyangkal semua yang dikatakan hari ini. Tidak akan ada lagi hubungan apapun antara dirimu dan klan kunoku. Itu sangat adil. Dev menjawab dengan tenang dan sigap. Sikapnya tampak tenang, tanpa rasa malu, dan tanpa rasa takut. Tidak diperlukan jaminan atau pembenaran lebih lanjut. Ia yakin bahwa skema ini akan memecahkan gunung es konspirasi yang telah berlangsung selama 1000 tahun dan memaksa klan Dewa Hao Tian yang kejam dan licik untuk menunjukkan wajah asli mereka. Percakapan di paviliun Chenxi pun berakhir, dan sebuah aliansi diam-diam nan rahasia telah terbentuk. Louis Gu duduk tegak di balik meja giok hitam, memperhatikan kepergian mereka. Jauh di dalam tatapannya yang kelam tersimpan hawa dingin yang menusuk. Kehangatan dan kepercayaan yang dibangun selama 1000 tahun kerjasama telah hancur lebur, menyisakan hanya perhitungan dingin dan niat membunuh yang siap dilancarkan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Strategi telah ditetapkan tanpa perlu kata-kata. Mereka hanya tinggal menunggu saat klan Dewa Hao Tian melangkah masuk ke dalam perangkap dan menjerat diri mereka sendiri. Dev mengangguk kecil sebagai tanda mengerti, lalu tanpa berlama-lama, ia berbalik dan memimpin Robertson, Aemon, serta Agnes keluar dari ruangan itu, meninggalkan paviliun Chenxi yang penuh dengan tipu daya dan arus tersembunyi yang berbahaya. Hiruk-pikuk pasar Xuanming kuno terus berlangsung tanpa henti.
Kerumunan rakyat jelata dan kultivator dari berbagai penjuru hilir mudik di jalan-jalan utama dalam aliran yang tiada putusnya. Tak ada yang tahu bahwa di dalam sebuah ruang rahasia, arah masa depan seluruh surga ke-22 telah ditentukan. Tak ada yang tahu bahwa sebuah badai yang ditakdirkan untuk menggulingkan kekuasaan ribuan tahun klan dewa sedang diam-diam terbentuk. Setelah melangkah keluar dari penghalang pusat pasar dan bergerak melampaui jangkauan pengawasan klan Xuanming, mereka berempat berbelok, menghindari keramaian untuk menyelinap diam-diam ke sebuah gang terpencil yang sepi. Tidak ada mata yang mengintai di dekat situ dan tidak ada kebocoran energi spiritual. Mereka benar-benar terputus dari pengamatan luar. Dave berhenti dan berbalik, tatapannya tertuju lekat pada Robertson di sampingnya. Mata ungunya setenang air namun memancarkan keseriusan yang mendalam, sikap acuh tak acuh yang biasanya tampak kini lenyap, digantikan oleh nada sungguh-sungguh seseorang yang sedang memberikan instruksi terakhir dan krusial sebelum sebuah perjalanan berbahaya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah langkah paling berbahaya dalam keseluruhan rencana ini. Suaranya dingin dan rendah, namun setiap kata terdengar jelas dan tulus saat ia memaparkan risiko yang dipertaruhkan, kembali ke markas besar klan Dewa Haotian sama saja dengan berjalan sendirian memasuki sarang serigala. Meskipun aku telah sepenuhnya menghapus batasan pada jiwamu, tanpa meninggalkan tanda-tanda luar yang menunjukkan adanya campur tangan, aura asal-usul klan ilahi masih melekat dalam dirimu. Setiap gerakanmu akan berada di bawah pengawasan ketat para petinggi klan. Patriark klan Dewa Haotian adalah sosok yang licik, penuh curiga, kejam, dan memiliki hasrat ekstrim untuk memegang kendali. Selama 10.000 tahun, ia telah mencengkeramu erat melalui batasan lentera jiwa itu. Ia sangat memahami watak, gerak-gerik, dan kemampuanmu layaknya memahami telapak tangannya sendiri. Kembali secara tiba-tiba dengan sikap yang tidak biasa, kau pasti akan menjadi sasaran utama kecurigaannya dan harus menghadapi berbagai lapisan ujian penyelidikan. Kesalahan sekecil apapun, sesaat rasa panik, atau salah ucap bisa berakibat kehancuran total, menyebabkan kematian seketika dan musnahnya jiwamu. Ini bukanlah sekadar peringatan yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti. Klan Dewa Haotian telah berdiri di puncak surga ke-22 selama 1000 tahun. Dominasi mereka tidak dibangun di atas kebajikan atau kemurahan hati, melainkan pada kekejaman tangan besi, sifat penuh curiga dan perhitungan, serta tekad untuk membasmi ancaman hingga ke akar-akarnya. Bagi anggota klan yang lepas kendali atau dicurigai tidak setia, hanya ada satu akhir, pemusnahan total. Ekspresi Robertson berubah serius saat ia menundukkan kepala dalam-dalam. Sisa-sisa sikap santai lenyap dari mata keemasannya, digantikan oleh kewaspadaan dan tekad yang teguh. Saya mengerti. Biar aku mengulang skenario ini sekali lagi bersamamu. Ingatlah setiap bagiannya, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Tatapan Dave tajam saat ia melanjutkan instruksinya yang mendetail, membantu menambal celah apapun dalam cerita penyamaran itu. Alasanmu kembali ke barisan, informasi intelijen yang dikumpulkan, pertemuan tak terduga, rahasia yang kau ketahui, setiap detail harus mulus dan logis, selaras sempurna dengan persona yang telah kau bangun, sosok anggota klan yang berhati-hati dan penakut yang hanya menjalankan perintah patroli. Saat menghadapi penyelidikan, interogasi, atau tekanan dari sang patriark, tenangkan pikiranmu. Jangan tunjukkan celah, jangan bersikap terlalu rendah diri maupun sombong, dan jawablah dengan tenang. Ingatlah, di matanya, kau masih Robertson yang terikat oleh lampu jiwa, setia pada tugas dan secara kebetulan menemukan sebuah rahasia, bukan pengkhianat yang telah melepaskan belenggunya, menyimpan niat memberontak, dan bersumpah setia kepadaku. Jika situasi menjadi tak terkendali atau kau menghadapi krisis hidup mati, jangan memaksakan diri. Segera hancurkan segel rahasia kekacauan yang kuberikan padamu. Mengaktifkan segel itu akan seketika menyembunyikan segala bentuk deteksi dan menciptakan kekacauan. Aku akan segera merasakan keanehan itu dan bergegas membantumu. Saat ia berbicara, seberkas esensi kekacauan primordial, yang tak kasat mata, mengalir dari ujung jari Dave ke tengah dada Robertson. Esensi itu berdiam di sana, tersembunyi dari pengawasan hukum-hukum yang mengatur alam ini, berfungsi sebagai kartu as terakhirnya untuk bertahan hidup. Kehangatan lembut menyebar di dada Robertson. Jejak terakhir rasa takut lenyap, digantikan oleh keyakinan mutlak. Ia membungkuk dalam-dalam, nadanya hikmat dan tulus, terima kasih, senior, atas perlindungan Anda yang menyeluruh. Saya tidak akan gagal dalam tugas yang dipercayakan kepada saya. Saya akan menstabilkan situasi, memancing musuh keluar, dan memastikan tidak ada secuil pun rencana kita yang terungkap. Bahkan jika perjalanan ini melewati lautan pedang dan gunung api, saya tidak akan goyah. Agnes berbicara lembut dari samping, suaranya yang tenang dan jernih memberikan pengingat, sembunyikan keganasan dan rasa lega di matamu. Tekan kegembiraan kebebasan yang baru ditemukan dan kembalikan sikapmu seperti biasa, waspada, dan patuh. 10.000 tahun penjara terukir di tulang-tulangmu. Perubahan mendadak dalam perilakumu akan menjadi kesalahan yang mencolok.
Aemon mengangguk setuju, menambahkan, anggota klan dewa itu licik dan cerdik, ahli dalam membaca nuansa terkecil pada orang lain. Ingatlah untuk tetap tenang dan sabar, utamakan kebaikan bersama di atas segalanya. Aku akan mengingat ajaran kalian. Robertson membalas kata-kata mereka dengan sungguh-sungguh. Ia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa meredam gejolak di dalam dirinya dan seketika menenangkan emosinya. Rasa lega, tekad, dan rasa syukur di matanya memudar, digantikan sekali lagi oleh tatapan seorang pria yang telah lama di penjara, hati-hati, waspada, dan sedikit penakut. Ia dengan sempurna menciptakan kembali persona seorang murid klan dewa di bawah kendali lampu jiwa, seseorang yang tidak berani menyimpan satu pun pikiran untuk menentang. Ekspresi, aura, dan kehadirannya berubah dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak kekurangan. Dev mengangguk sedikit, secerca persetujuan terpancar di matanya, pergilah. Aku menunggu kabar keberhasilanmu. Dimengerti. Robertson menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke langit, melaju langsung ke timur laut menuju wilayah luas dan tak terbatas klan Dewa Haotian, sebuah alam yang memancarkan tekanan yang luar biasa dan agung. Sosoknya menghilang dalam sekejap di tepi cakrawala yang kabur, jiwa yang sendirian bergegas menuju situasi berbahaya di mana hidup dan mati dipertaruhkan. Aemon menatap ke arah tempat sosok itu menghilang dan berbicara perlahan, pemuda itu memiliki temperamen yang luar biasa. Ia dapat tetap tenang, menahan tekanan yang sangat besar, dan mempertahankan sandiwaranya. Peluang keberhasilannya dalam rencana ini sangat tinggi. Mata Agnes tenang, satu-satunya variabel adalah sifat curiga dari patriark klan Dewa Haotian. Dia adalah rubah tua yang licik yang rencananya yang berusia ribuan tahun sekuat batu. Dia tentu bukan orang yang mudah ditipu. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah cakrawala timur laut. Mata ungu miliknya dalam dan tenang, justru karena kecurigaannya itulah dia akan terjebak. Semakin tinggi kedudukan seseorang dan semakin luas jangkauan rencananya, semakin besar pula ketakutan bahwa kartu trufnya akan terungkap dan seluruh permainan akan runtuh. Anomali klan kuno Xuanming tepat mengenai kelemahan terbesarnya dan ketakutan terdalamnya. Ketiganya bersembunyi di balik bayangan, diam-diam mengantisipasi badai yang akan datang di dalam klan Dewa Haotian. Markas besar klan Dewa Haotian membentang di wilayah luas pegunungan suci yang bergelombang, dimahkotai oleh awan keemasan dan diselimuti kabut keberuntungan. Seluruh wilayah tersebut diselimuti oleh lapisan formasi pelindung tingkat tinggi. Rune yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili hukum alam semesta melayang di kehampaan, terjalin rapat untuk memproyeksikan aura dominasi yang membuat seluruh surga ke-22 takjub. Gunung-gunung suci menjulang tinggi dengan megah, dihiasi istana-istana mewah berhiaskan emas dan dipenuhi energi surgawi yang meluap. Itu berdiri kontras dengan kesunyian dunia luar, sebuah alam surgawi yang berkembang pesat dan tampak independen dari keberadaan lainnya. Di puncak tengah berdiri istana ilahi Haotian yang megah, menembus awan dengan aura otoritas abadi. Ia merupakan pusat kekuasaan seluruh klan dan titik awal dari rancangan agung mereka selama 1000 tahun. Jauh di dalam istana, di dalam aula agung yang mulia. Sosok menjulang tinggi yang mengenakan jubah ilahi berwarna ungu emas duduk di atas singgasana agung. Wajahnya tampak berwibawa dan penuh kedalaman. Alis serta matanya memancarkan aura kuno yang menekan. Rambutnya berkilau dengan cahaya ilahi keemasan, dan tubuhnya diselimuti aura hukum primordial ilahi yang sangat pekat. Dia tak lain adalah Zacharias Hao, kepala klan ilahi Haotian, sosok yang telah berkuasa selama ribuan tahun dan kekuatannya membuat seluruh langit gentar. Setelah memegang kekuasaan selama ribuan tahun, ia telah lama menganggap seluruh ras dewa dan ke-22 langit sebagai miliknya pribadi. Ia berdarah dingin, penuh kecurigaan, kejam, dan memiliki kelicikan yang tak tertandingi. Saat ini, istana ilahi sunyi senyap, kecuali suara aliran rune ilahi dan gemuruh hukum alam semesta. Sesosok figur keemasan melangkah masuk ke aula dengan gerakan yang sedikit terburu-buru namun tetap tertib. Ia membungkuk dalam-dalam, menunjukkan sikap hormat dan terkendali. Dialah Robertson, yang baru saja kembali dengan tergesa-gesa. Pelayan Robertson Hao, menghadap kepala klan. Suara Robertson terdengar hormat, ekspresinya terkendali, dan auranya stabil, benar-benar mencerminkan sikap kesehariannya tanpa ada keanehan sedikit pun, sehingga tidak menyisakan celah bagi keraguan. Zacharias Hao menatap ke bawah dari posisinya yang tinggi. Tatapannya yang dalam menyapu sosok Robertson yang baru kembali, layaknya mata dewa yang memandang rendah seekor semut. Auranya yang agung membawa tekanan pengamatan yang tak terlihat namun tajam saat ia memeriksa kepulangan Robertson dengan saksama. Merasakan napas Robertson yang stabil, keraguan awal di hatinya sedikit memudar. Ia berbicara dengan tenang, kau mengajukan diri untuk patroli pos terdepan, mengapa tiba-tiba kembali? Apakah kau menemukan aktivitas yang tidak biasa selama patroli?
Robertson membungkuk dalam-dalam, nada suaranya memancarkan kadar ketakutan dan keseriusan yang pas. Ia melapor dengan suara berat, melapor kepada kepala klan, selama patroli, bawahan secara tak terduga menemukan sebuah keanehan yang mengejutkan. Hal ini menyangkut fondasi energi inti klan kita dan juga berkaitan dengan rahasia kuno dari 1000 tahun yang lalu. Situasi ini sangatlah penting dan bawahan tidak berani menunda-nunda, oleh karena itu bawahan segera kembali untuk melapor. Mendengar ini, tatapan Zacharias Hao yang sebelumnya tenang tiba-tiba menajam, dan tekanan santai di sekitarnya seketika lenyap, digantikan oleh keseriusan yang mendalam. Apa itu? Cepat katakan. Robertson memilih kata-katanya dengan hati-hati dan perlahan menyampaikan informasi yang telah ia siapkan. Belakangan ini, bawahan diam-diam memantau pergerakan berbagai kekuatan dan tanpa diduga menemukan bahwa tindakan klan kuno Xuanming akhir-akhir ini sangat tertutup dan aneh. Mereka diam-diam mengerahkan pasukan elit, membuka paviliun kitab kuno, dan menelusuri kembali arsip-arsip lama dari masa bencana luar angkasa 1000 tahun yang lalu, guna menyelidiki penyebab sebenarnya di balik penipisan sumber daya dan invasi makhluk luar angkasa yang melanda seluruh surga ke-22 kala itu. Tidak hanya itu, klan kuno Xuanming tampaknya telah menemukan pecahan gulungan kuno yang memunculkan kecurigaan baru. Invasi luar angkasa saat itu bukanlah sekadar bencana alam biasa. Diduga ada kekuatan lokal tingkat tinggi yang diam-diam bersekongkol dengan pihak luar angkasa, melakukan transaksi dan merekayasa peristiwa, yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran serta penipisan sumber daya seperti sekarang ini. Dan inti dari rahasia ini mengarah langsung pada teknik konversi energi nuklir serta formasi lintas wilayah yang selama beberapa generasi dimonopoli oleh klan Dewa Hao Tian kita. Boom! Kata-kata itu menggema bagaikan petir di dalam istana dewa. Zacharias Hao, yang sedang duduk di tahta dewanya, sedikit menegang. Ketenangan di matanya runtuh seketika, digantikan oleh beban pikiran yang berat dan rasa cemas yang mendalam. Sebuah tabu 1000 tahun, rahasia 1000 tahun, dan rencana 1000 tahun, inilah kartu as terbesarnya, sekaligus kelemahan terbesarnya. Selama 1000 tahun, ia bertindak dengan sangat hati-hati, dengan cermat melenyapkan jejak dan menyembunyikan kebenaran, semata-mata agar kekuatan-kekuatan di langit tidak menyadari petunjuk sekecil apapun, serta untuk mengubur rapat-rapat masa lalu yang kelam itu. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah 1000 tahun berlalu dalam keheningan, klan kuno Xuanming tiba-tiba akan mengungkit kembali kasus lama tersebut dan menyelidiki kebenaran di balik bencana milenium itu. Klan kuno Xuanming adalah sekutu utamanya yang paling dekat dan memiliki kepentingan bersama yang sangat besar dengannya. Namun, mereka juga merupakan kekuatan yang paling memahami sistem energi nuklir dan paling mungkin menyadari adanya celah atau kelemahan dalam sistem tersebut. Begitu mereka menyelidiki lebih dalam dan menemukan bukti nyata, rencana 1000 tahun itu akan runtuh total, dan klan Dewa Hao Tian akan menemui kehancuran. Mata Zacharias Hao memancarkan hawa dingin. Nada suaranya tajam dan menusuk, syarat akan kecurigaan serta kemarahan yang meluap-luap, konyol. Ras kita dan ras kuno Xuanming telah menjalin aliansi selama ribuan tahun. Hubungan kami saling menguntungkan dan terjalin erat, kami berbagi keuntungan dari energi inti serta bersama-sama mengendalikan tatanan surgawi. Asal-usul kami sangat mendalam, dan kepentingan kami pun saling terkait. Selama 1000 tahun, kami hidup dalam damai. Mengapa tiba-tiba mereka bertindak begitu ganjil, secara diam-diam menyelidiki rahasia terlarang ras Kia? Siapa yang menghasut hal ini? Siapa yang memberi mereka keberanian itu? Siapa yang membiarkan mereka menentang dunia dan mengungkap masa lalu terlarang ini? Auranya begitu mengintimidasi, seketika menurunkan suhu di seluruh aula hingga ke titik beku. Kekuatan dahsyat dari asal-usul ras dewa menyapu seluruh area, nyaris membekukan udara. Bersambung.